Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, perkenalkan nama saya Rizky Nurfali. Saya dengan NIM 11920500087 dari semester 3 kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sel elektrokimia, tugas terakhir dari mata kuliah kimia dasar. Oke. Jadi, elektrokimia itu adalah hubungan reaksi kimia dengan gaya listrik. Nah, elektrokimia digolongkan menjadi dua macam. Nah, ada pertama sel galvanik, kedua ada sel elektrolisis. Nah, jadi yang akan saya bahas kan sel elektrokimia. Jadi, sel elektrokimia itu alat yang digunakan untuk mempelajari elektrokimia. Nah, jadi sel elektrokimia itu yaitu sistem yang terdiri dari elektroda yang tercelup pada larutan elektrolit. Nah, itu. Lalu, langsung aja yang pertama itu sel galvanik. Nah, sel galvanik yaitu sel yang merubah reaksi kimia menjadi daya gerak listrik. Nah, unsur Zn akan mengalami oksidasi, sedangkan logam Cu akan mengalami reduksi. Nah, maksud reduksi itu yaitu menangkap elektron, sedangkan oksidasi itu melepaskan elektron. Nah, reaksi kimianya yaitu ini Zn menghasilkan Zn2+ tambah 2e, lalu Cu2+ tambah 2e menghasilkan Cu, ini reduksi, lalu Zn plus Cu2+ menghasilkan Zn2+ plus Cu. Nah, ini hasilnya reaksi. Nah, lalu fungsi dari jembatan garam adalah untuk menetralkan kelebihan anion dan kation pada larutan dan untuk menutup rangkaian sehingga reaksi dapat berlangsung terus-menerus. Nah, itu lanjut, yaitu untuk menghitung potensial sel. Nah, jadi untuk menghitung sel galvanik pada keadaan standar menggunakan potensial reduksi, yaitu E sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. Nah, apa sih E0 reduksi? Jadi E0 reduksi adalah reaksi setengah sel yang memiliki nilai E0 nya lebih besar atau kurang negatif. Lalu E0 oksidasi adalah reaksi setengah sel yang memiliki nilai E0 lebih kecil atau lebih negatif. Nah, itu untuk menghitung sel galvanik. Lanjut, itu baterai sel volta portable. Nah, ini di sel kering ada sel kering dan sel basah. Nah, untuk sel kering contohnya itu seng karbon. Lalu untuk sel basah itu terdapat larutan. Nah, contohnya itu baterai acu timbal gitu. Langsung yang kedua itu sel elektrolisis. Apa sih sel elektrolisis tuh? Jadi sel elektrolisis yaitu sel yang merubah daya gerak listrik menjadi reaksi kimia. Nah, hampir kebalikan dari sel galvanik. Karena sel galvanik kan tadi sel yang merubah reaksi kimia menjadi daya listrik. Nah, sedangkan sel elektrolisis sel yang merubah daya gerak listrik menjadi reaksi kimia. Nah, itu. Lalu, pada sel elektrolisis itu pertama kerja dilakukan pada sistem, lalu terjadi polarisasi sel, lalu ada menyebabkan hal-hal tak terduga terjadi, lalu sel akan berubah selama berlangsungnya reaksi. Nah, itu. Lalu pada sel elektrolisis katoda akan tereduksi dan anoda akan teroksidasi. Nah, itu dalam sel elektrolisis. Langsung saja kita ke contoh pembahasan soal. Nah, di sini diketahui potensial elektroda perak, dan tembaga sebagai berikut. Nah, ini
AG plus tambah E menghasilkan AG dengan E0 nya yaitu plus 0,80 volt. Lalu Cu2 plus tambah 2E menghasilkan Cu dengan energi E0 nya sama dengan plus 0,34 volt. Nah, ditanyakan A, tulislah diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Lalu B, tentukan potensial standar sel itu. Lalu C, tuliskan pula reaksi selnya. Nah, itu langsung saja kita jawab. Jawabannya, nah tadi kan yang A itu tulislah diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua elektroda tersebut. Nah, maksudnya jadi dari pertanyaan A ini kita tuh harus mencari dulu katoda dan anoda. Nah, di sini untuk mencari katoda dan anoda itu harus tahu dengan deret deret volta, yaitu dengan deret volta bahwa katoda itu harus E-nya, E0 ininya harus lebih besar dan anoda lebih kecil. Maka di sini sudah ada dalam soalnya bahwa AG lebih besar E0 nya daripada Cu, maka AG disebut katoda dan Cu disebut anoda. Oke, langsung jadi jawab. Nah, ini sudah dijawab ketahuinya. Lalu yang A, diagram selnya yaitu, maka tinggal tulis saja yang anoda dan katoda. Maka yang A diagram selnya itu Cu dengan pembatas Cu2 plus batas 2 di AG plus dan batas AG. Nah, itu diagram misalnya yang A. Lalu yang kedua, tentukan potensial standar sel itu. Nah, untuk menentukan potensial sel standar tadi sudah diketahui bahwa E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Kita masukin saja tadi E selnya 0 katodanya 0,8 volt dikurang E0 anodanya yaitu 0,34 volt. Nah, maka hasilnya plus 0,646 volt, yaitu yang B. Lalu yang ketiga, yang C, tulislah pula reaksi selnya. Nah, reaksi selnya itu ada katoda dan ada anoda. Jadi katoda itu kan reduksi, berarti reduksi itu menangkap elektron, maka katodanya itu 2Ag plus tambah 2E menghasilkan 2Ag. Nah, ini lalu anodanya oksidasi melepaskan, yaitu Cu melepaskan Cu2 plus tambah 2E. Nah, ini, nah yang katoda ini, yang katoda ini 2Ag itu dikali 2, asalnya harus yang sebelumnya itu Ag plus tambah E sama menghasilkan Ag. Nah, itu, nah ini dikali 2, jadi 2Ag plus tambah 2E menghasilkan 2Ag. Nah, lalu reaksi selnya ini langsung ditambah. Nah, ini 2E sama 2E coret, maka menghasilkan Cu plus 2Ag plus menghasilkan Cu2 plus tambah 2Ag. Nah, yang menghasilkan E0 nya itu plus 0,46 volt.